Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukmin. Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmatnya yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah senantiasa menggolongkan kita sebagai hambanya yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnahnya sampai yaumil akhir. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini coba kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah pada saat bangun tidur tadi kita sudah bersyukur kepada Allah SWT. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita masih bisa bangun. Karena ternyata kita masih diberikan waktu untuk hidup di dunia ini. Jadi pada saat bangun, biasa kalau anak-anak diajarkan doa bangun tidur ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jadi ketika kita bangun, kita pun diminta untuk sudah bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Karena apa? Karena kita masih bisa bangun. Kita masih bisa menikmati udara segar hari ini. Bapak sekalian dirahmati Allah. Syukur ini menjadi suatu hal yang sangat positif bagi kehidupan kita. Maka orang yang bisa bersyukur itu hidupnya pasti bahagia. Ya. Syukur ini adalah salah satu the way of happiness atau jalan menuju kebahagiaan. Ada banyak orang ketika bangun tidur itu sudah mengeluh. Ada banyak orang ketika bangun tidur itu sudah sambatan. Ya. Ada enggak yang merasa ketika habis hari Ahad terus bangun di hari Senin sudah, aduh Senin lagi. Nah, ini biasanya yang pegawai atau yang karyawan biasanya begitu. Jadi hari Ahad terus ke hari Senin, wah itu, aduh sesuk Senin meneh. Tapi kalau sudah hari Jumat, mau hari Sabtu atau Ahad, besok berai senang. Padahal kalau kita mau cermati lagi, sesumpek-sumpeknya atau sesulit-sulitnya atau seberat-beratnya orang bekerja, ya, itu lebih berat orang yang nggak kerja, kan begitu. Kadang orang kalau kerja di kantor, di perusahaan atau di pekerjaannya lah, dia menghadapi masalah berat, terus sumpek aku rek nyambut gawe rek ngene iki terus ini kadang dia lupa bahwa apa yang dia kerjakan saat itu, apa yang dia dapatkan dengan pekerjaan itu banyak orang yang memimpikan bisa bekerja seperti dia. Sumpek rek rasane nyambut gawe koyo ngene iki, aduh. Padahal banyak orang yang memimpikan bisa bekerja seperti dia. Maka sumpek-sumpek kayak orang yang bekerja, ya,
Sak berat-beratnya orang kerja, itu lebih berat dan lebih sumpek orang yang enggak kerja. Begitu. Ibu sekalian dirahmati Allah. Maka bersyukur ini menjadi suatu jalan menuju kebahagiaan. Setidaknya dengan bersyukur itu, pertama kita bisa berpikir positif. Jadi berpikir positif ya seperti tadi. Ketika melihat tangga yang mungkin punya kendaraan baru misalnya, tidak lantas kita iri atau dengki, tapi kita justru malah bersyukur, alhamdulillah saya punya tetangga yang bisa membeli sepeda motor baru, misalnya begitu. Pikirannya positif, dia tidak akan iri dengan rezeki orang lain. Nah, itu. Pikirannya positif. Jadi ketika orang bersyukur itu, pikirannya selalu positive thinking. Ya. Yang kedua juga menghindarkan diri kita dari perasaan iri, dengki, ya, takabur. Iki loh, saya ini loh yang begini dan begitu, yang lain begini begitu dan seterusnya. Ini takabur. Dia tidak bersyukur. Dia tidak tahu bahwa apa yang didapatkan, segala sesuatu yang didapatkan itu semuanya dari Allah. Sehingga ketika dia berada pada posisi yang lebih baik daripada yang lainnya, lantas dia lupa untuk bersyukur bahwa sebenarnya apa yang dia dapatkan pun itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Iri, dengki, nah ini kan sifat-sifat negatif semuanya. Namun ketika kita bersyukur, hilang itu, sifat-sifat itu semuanya. Ya. Ibu sekalian dirahmati Allah. Yang selanjutnya, ketika kita bersyukur, kenapa? Ini Allah akan menambah nikmat. Maka dari tadi kan, syukur ini the way of happiness, jalan menuju kebahagiaan tadi. La in syakartum la azizanakum wa la in kafartum bila syadid. Jadi dalam surat Ibrahim ya, ayat 7. Bahwa ketika kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat. Coba ketika kita merasa seperti itu tadi, apa perasaan dalam hati kita? Tenang, tentram gitu ya. Itu nikmatnya luar biasa. Tapi ketika perasaan iri, dengki, kemudian takabur, kira-kira tenang tidak? Tidak akan tenang hidupnya. Hatinya nggak akan tenang. Tidak akan pernah tenang. Tapi ketika kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, maka kenikmatan akan bertambah. Ketenangan itu memberikan kita kenikmatan yang luar biasa. Bapak Ibu, ada banyak orang yang dengan mungkin ya kita melihat dia secara kedudukan lebih enak, secara kekayaan mungkin lebih kaya. Tetapi pikirannya tidak tenang, itu banyak. Itu banyak. Bahkan ada orang yang keluar dari pekerjaannya, yang sebelumnya bekerja itu, kedudukannya luar biasa. Dia keluar dari pekerjaannya hanya untuk apa? Tinggal di desa, terus beternak, dan bertani. Pikirannya adalah, saya lebih tenang seperti ini daripada ketika saya bekerja dengan jabatan tinggi, gajinya luar biasa besar, tapi pikirannya nggak pernah tenang. Ada banyak begitu juga. Dan ini menjadikan orang terus akhirnya melihat bahwa segala sesuatunya itu ketika kita bisa bersyukur, kita akan bisa menikmatinya. Ya. Lantas bagaimana cara kita bersyukur? Yang pertama bisa dengan lisan kita mengucap alhamdulillah. Tidak berkata-kata yang tidak baik atau mengeluarkan kata-kata yang baik. Itu salah satu daripada cara kita bersyukur kepada Allah SWT. Yang kedua, dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Itu cara kita bersyukur. Jadi justru
kita bisa meningkatkan ibadah kita. Kemudian ikhlas ya, dalam setiap kebahagiaan maupun kesedihan. Ya. Karena semuanya sementara. Bahagia sementara, sedih juga sementara. Karena hidup ini juga sementara. Yang abadi adalah akhirat. Kita ikhlas saja. Ketika kita menerima musibah juga ikhlas. Ya. Dan kita selalu, cara kita menikmati syukur tadi atau cara kita untuk bersyukur tadi juga mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang kita alami. Gitu ya. Bapak Ibu sekalian, apakah kita pernah menghitung kira-kira nikmat yang Allah berikan kepada kita itu berapa? Tidak bisa kita hitung. Tidak bisa kita hitung. Bahkan untuk sekedar oksigen yang kita hirup saja, kita itu mungkin nggak bisa ngitung. Panjenengan tahu oksikan ya? Oksikan itu satu botol yang warna hijau kuning itu, segini itu. Itu kalau di Shopee itu harganya sekitar 44.800 sampai dengan 54 atau 65 macam-macam. Jadi antara sekitar itu sampai dengan 65.000 per botol. Itu digunakan untuk orang yang sesak nafas itu loh. Jadi hirup 1-2 detik itu bisa 5-10 kali. Berarti kan sekitar 20 detik. Lah kita ini tiap hari serat itu terus ya. Oksigen tiap hari. Ini kalau dihitung 54.000 kali kan berapa yang kita serot setiap hari. Dan nutut kita membelinya dari Allah SWT. Itu baru dari oksigen. Jadi oksigen itu kadar oksigennya 95%. Cuman dihirup. Orang-orang sesak nafas atau asma gitu. Ya 2 detik. 5 kali itu. Nah, berarti kan sekitar berapa? 10 ya. 10 atau 20 detik lah. Nah kalau 10 kali sekitar berapa detik? Gak ada 1 menit. Nah kita ini sudah duduk di sini tadi berapa menit sudah? Berapa kali kita bernafas? Masya Allah. Itu baru dari oksigen. Belum dari mata yang kita nikmati setiap hari. Yang bahkan kita lakukan untuk maksiat. Mata kita ini. Masya Allah. Banyak orang gara-gara mata ini, Pak, mohon maaf. Nah ini, kalau ngelihat begini, rotok rabun, nggak bisa lihat. Kayak kacamata. Berapa harga kacamata sudah? Apa bisa menggantikan mata ini? Tidak bisa, Bapak. Orang yang kena katarak. Ya, ini alhamdulillah tidak ada yang kena katarak. 1 kali operasi katarak itu berapa juta? Masya Allah. Cuman kadang kita tidak bisa menikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Nikmat mata yang kita berikan. Sering digunakan untuk maksiat. Kadang kita ini enggak sadar kalau kita ini sudah bermaksiat. Belum bibir, lidah. Coba kita enggak ada lidah. Apa bisa ngerasakan nikmatnya makanan? Tidak bisa. Nikmatnya makanan itu hanya di sini. Setelah masuk ke sini itu sudah. Ya paling warak saja. Tapi yang di sini nih, Masya Allah. Coba kita nggak punya lidah, gimana kita makan? Gimana kita bicara? Bagaimana kita bisa ngaji? Padahal panjenengan tahu semuanya, ngaji itu butuh lidah kita. Gimana betul? Gigi. Nah coba, ini sing sepuh-sepuh masih ada gigi nggih? Alhamdulillah. Ini kalau sudah nggak ada gigi, kelomat, kelamut gitu toh Pak? Nggih. Dari pun apa? Nggih mung bubur sing atos-atos mboten saged. Makan apel iso-iso prudel. Ya, begitu. Gigi, ini kalau ganti gigi kita ini apa pakai gigi palsu itu berapa? Berapa juta? Ya coba kita hitung berapa ini gigi yang dan berapa makanan yang sudah bisa kita makan karena gigi kita. Masya Allah, ini masih di bagian kepala Bapak. Belum yang lainnya. Tangan, kulit, alis, bahkan hal yang terkecil di dalam tubuh kita ini semuanya itu bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah menantang kita di dalam surat Ar-Rahman. 31 kali Allah menantangnya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah lagi yang engkau dustakan. Allah nantang kita itu, ayo. Kamu mau dusta apa lagi? Nikmat mana lagi yang mau didustakan? Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dihormati Allah Subhanahu wa taala,
Kita bisa sholat subuh berjamaah begini, ini nikmatnya luar biasa. Bisa duduk dengan tenang begini, nikmat luar biasa. Ada banyak orang yang nggak bisa duduk dengan seperti ini. Wah enak gini, nggak ada yang nggak bisa. Karena dia hanya bisa berbaring. Karena kesehatannya tidak memungkinkan untuk dia duduk. Maka dari itu, salah satu cara bersyukur adalah kita bisa ikhlas dengan segala sesuatu yang Allah berikan. Waduh saya hidupnya pas-pasan begini. Bersyukur. Aduh saya cuma punya sepeda motor. Bersyukur. Ada banyak orang yang setiap hari hanya naik sepeda ondel. Sepeda ondel. Bersyukur. Ada banyak orang yang gak punya sepeda ondel. Dia hanya berjalan saja tiap hari. Ketika kita bersyukur, hidup kita tenang, hidup kita bisa bahagia. Dan itulah yang dicari sebenarnya. Ada banyak orang yang kaya, mungkin dia tidak bahagia. Nah terbukti banyak orang yang korup. Ya, kalau dilihat yang korup-korup, kalau kita lihat di televisi, itu kira-kira orang yang kaya atau orang yang miskin? Sebagian besar orang yang kaya. Kenapa? Karena dia tidak mensyukuri apa yang telah dia dapatkan. Mungkin dia jauh lebih besar kekayaannya. Gajinya setiap bulan mungkin lebih besar dari gaji kita. Atau pendapatan kita tiap bulan. Tetapi ketika tidak bersyukur, perilaku-perilaku seperti itu yang akan muncul. Dan akhirnya penyesalan di kemudian hari yang dia dapatkan. Itulah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT. Saya ingin mengajak khususnya pada diri saya sendiri dan juga Bapak-Bapak semuanya. Bahwa bersyukur itu menjadi sebuah jalan untuk kebahagiaan kita baik dunia maupun akhirat. Semoga Allah mentakdirkan kita sebagai hamba yang selalu bersyukur. Injih, Bapak. Harus bersyukur, Bapak. Karena kita tahu tadi, ketika kita bersyukur itu pikiran kita positif, Pak. Cobaan itu bagian daripada ujian Allah pada kita. Loh, syukur awake dhewe sik diuji, Pak. Nek dijarno wae repot ae. Ya, untuk menguji kita, keimanan kita. Berarti Gusti Allah masih sayang sebenarnya sama kita. Maka kalau pikiran positif kita dengan cobaan itu, oh iya, ada hikmahnya saya begini. Boleh jadi sesuatu yang kita benci, itu adalah sesuatu yang baik buat kita. Allah Maha tahu. Maka pikiran positif yang muncul itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan begitu. Allah tidak akan membebani kita dengan beban yang kita tidak mampu memikulnya. Masya Allah. Allah itu tahu apa yang kita mampu dan tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Masya Allah. Jadi kebahagiaan, kesedihan, cobaan maupun apapun yang kita alami, maka kita harus bersyukur. Enteng, nikmat insya Allah. Ngaten nggih. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba yang bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga yang singkat ini bermanfaat. Kita tutup kultum singkat ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.